Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Kak. Perkenalkan, nama saya Wilham Fadli. Saya mahasiswa perawatan dari Politeknik Negeri Sadang. Kedatangan saya di sini untuk terkait penyuluhan terkait penyakit asam urat atau dalam bahasa Inggrisnya gout arthritis. Saya akan meminta waktu mungkin sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Kak. Ya, kalau begitu untuk pertamanya kita isi formulir dulu Bu ya. Ini datanya dijamin kerahasiaannya dan tidak akan disebar kemana-mana. Baik, Ini Bu Kak. ya. Ini saya ditulis nama, tanggal lahir. Ini kalau ada yang nggak paham, nanti ditanyain. Jadi bagaimana Bu? Apakah ada yang tidak dipahami? Nah, baik. Sudah, Oh, Kak. sudah. Oke. Terima kasih Bu ya. Iya, Kak. Oke, baik Bu. Ini di sini saya ada selembaran terkait apa yang akan saya jelaskan di sini. Misalnya, Ibu nanti saya beri penjelasan. Nanti Ibu perhatikan dulu, misalnya ada yang tidak paham terkait apa yang saya jelaskan, Ibu bisa tanya lagi nanti. Nih, Ibu bisa lihat dulu ya Bu ya Iya, selembarannya. baik, Kak. Oke, Ibu, secara garis besar kan saya akan menjelaskan tentang penyakit gout arthritis atau sakit asam urat. Penyakit ini disebabkan oleh kristalisasi urat ya Bu ya, asam urat yang dihasilkan oleh metabolisme atau zat urin ya. Dari penderita penyakit asam urat ini nih, makanan yang harus dihindari itu seperti jeroan Ibu ya, kalau suka jeroan, hati, ginjal, limpa, yang terakhir organ-organ dalam, istilahnya seperti itu. Ada lagi daging sapi, ikan, sate usus, atau terlalu banyak konsumsi alkohol itu mungkin bisa jadi penyebabnya Bu. Untuk tanda-tandanya sendiri Bu, kalau pagi Ibu itu sebelum saat bangun tidur, biasanya Ibu persendian Ibu akan terasa nyeri saat bangun. Apakah Ibu pernah merasakan seperti itu? Tidak pernah. Nyeri di persendian itu tuh bisa di tangan, di jari tangan, di jari kaki, tumit, tumit, dengkul, siku. Nah, itu biasanya tempat terjadinya nyeri yang biasa menjadi tanda-tanda penyakit asam urat. Terus nyerinya itu bisa bermacam-macam Bu. Ada yang bingung, ada yang nyeri sekali, bisa bilang nyerinya itu nyeri banget gitu Bu. Nyerinya nyeri sakit gitu, Kak? Iya, nyeri banget gitu. Nyerinya tuh sampai kesakitan banget gitu Bu. Iya, enggak di sekitar persendiannya aja Ibu yang di itunya. Ibu sampai meringis sekali. Nah, itu patut diwaspadai. Mungkin itu Ibu terkena penyakit asam urat. Oke, mungkin penyakitnya yang nyeri di ini biasanya terjadi berulang kali Bu ya. Misalnya kalau sekali atau 2 kali mungkin nyeri biasa, atau mungkin ya kakinya kurang perenggangan gitu ya Ibu ya. Kalau misalnya terjadi berulang kali, mungkin lebih dari 4 atau 3 kali, 4 atau 5 kali, itu mungkin bisa patut dicurigai Ibu ya. Ibu bisa langsung ke puskesmas atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk membuat kesehatan Ibu. Terkait pencegahannya Ibu, untuk penyakit ini makanan yang harus dihindari itu seperti jeroan, hati, ginjal, atau organ dalam lainnya, melinjo, daging sapi. Nah, itu daging sapi harus ikan teri, sate usus, atau Ibu jangan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Kalau yang menimbulkan kecanduan alkohol jangan dicoba. Oh iya, kan saya cuma itu menjelaskan ya. Di situ perbanyak air putih Bu. Sehari minimal 18 atau 2 liter air putih sehari itu untuk mencegah. Ya, terus Ibu harus rajin olahraga apa aja, jalan kaki bisa. Yang penting Ibu setiap hari bergerak, keluar keringat, itu yang
yang patut diperhatikan. Stop. Nah, yang selanjutnya ibu jangan segan, misalnya ibu ada keluhan sakit gitu, jangan takut ke puskesmas gitu, daripada mending kita mendeteksi penyakit itu dari awal. Mungkin efeknya belum terasa sakitnya belum terasa banget, kita periksakan itu mungkin lebih baik Bu ya. Kalau udah sakit sekali baru ibu periksakan itu mungkin kurang bagus menurut saya Bu. Kalau ibu ada keluhan apa gitu, lebih baik langsung dikonsultasikan ke dokter atau ke orang yang lebih paham terkait penyakit ini. Terus ya ibu, untuk penanganan medisnya ibu, misalnya ibu nih kalau misalnya nyeri atau baru bangun tidur nih, emang ibu udah merasa nyeri banget, udah berapa menit habis ibu bangun tidur tapi nyerinya tidak hilang itu ya, ibu bisa mengkompres pakai air hangat atau air dingin di daerah yang nyeri itu. Bisa pakai kompres hangat atau kompres dingin. Misalnya ibu nyeri nih di dengkul atau di tumit, di pergelangan kaki, ibu bisa mengkompres di bagian tersebut pakai kompres hangat, pakai air hangat boleh, pakai air dingin juga boleh, terserah ibu mau yang mana, enaknya ibu gimana. Terus ibu bisa mengganti posisi tidur ibu, misalnya ibu kaku gitu ya, tidur posisi begini ya, kanan kiri, mungkin bisa diganti posisinya, minta tolong sama anaknya gitu untuk mengawasi ibu. Kan ibu kalau umur ibu kan udah tergolong udah tua ya kan, jadi harus sering diawasi ya sama anak-anaknya, takutnya ada apa-apa kan. Yang ketiga, kalau pakai sepatu mana-mana, kalau bisa sepatu jangan sempit ya, kayak high heel itu harus dihindari. Pakai sendal atau intinya sepatu yang atau alas kaki yang longgar gitu, jangan terlalu sempit karena bisa memperlambat aliran darahnya ya, seperti itu Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ke ibu. Yang saya jelaskan mungkin itu udah ada di template yang saya kasih ke ibu. Ibu bisa lihat lagi nanti kalau di rumah itu. Mungkin ibu ada mau ditanyakan? Kak mau nanya dong, kan katanya kan nggak boleh makan melinjo. Sedangkan itu kan kalau di sayur asam itu kan ada melinjo. Apakah ditukar sama apa ya kayak yang enak gitu? Terus juga saya mau nanya lagi nih Kak, kan katanya kan kalau nggak, katanya sih kan kalau misalkan orang punya penyakit asam urat itu nggak boleh makan sayuran yang warna hijau. Itu sayuran apa aja Kak? Dan sayurannya ya, sayuran Ya. apa ya? Apalagi ada? Udah Kak, itu aja. Ini pertanyaannya ibu, saya bisa mungkin yang di pamflet, yang di leafletnya, apakah ibu ada yang ibu belum paham? Sudah paham. Sudah. Oh sudah paham. Mungkin ini yang terkait makanan apa aja yang untuk ibu paham gitu ya. Iya. Oke siap. Kasih saya waktu sebentar Bu ya buat jawabannya. Iya Kak. Iya. Udah. Udah nggak? Baik Bu, ibu saya akan beri saya waktu beberapa menit untuk memberikan jawabannya. Ibu mungkin bisa minum dulu kalau ibu mau minum dulu ya Bu ya. Iya Oke. Kak. Oke. Baik Bu, saya sudah ada jawaban terkait pertanyaan Ibu. Ibu kan bertanya saya terkait makanan yang ada di sayur asam itu kan, kalau misalnya untuk mengganti melinjo tuh apa aja ya? Mungkin sayur-sayuran lain yang bisa diganti, mungkin jagung Ibu ya, bisa digantikan dengan jagung, dengan apa itu labu ya, sayur asam. Terus kacang ibu harus menghindari kacang ibu boleh makan kacang tapi dalam porsi yang dibatasi ibu. Kalau berlebihan itu bisa pengaruh juga ke penyakitnya. Terus sayuran apa aja yang harus dihindari ya, mungkin sayuran yang hijau itu ya, kangkung, bayam, terus apa lagi ya, sayur hijau semua ya. Pause dulu. Mungkin tadi sayurnya Bu ya, saya ulangin lagi, mungkin tuh kangkung,
bayam, sawi, daun singkong, nah itu, terus kacang-kacangan. Untuk makanan itu ibu, menurut saya ya, makanan itu ibu boleh makan. Misalnya emang sakitnya belum parah banget, itu ibu boleh makan, tapi dalam porsi yang dibatasi, jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak itu yang bisa menyebabkan sakitnya ibu. Oh, lupa. Iya, sampai di sini ada yang jelas, kurang jelas. Sudah jelas Pak, sudah paham juga. Baik. Nah, untuk yang terakhir saya akan menanyakan kembali ke ibu terkait itu pencegahannya. Ibu sudah paham benar atau sudah paham atau belum nih? Biar aku jelaskan terkait pencegahan sama penata laksanaan medisnya. Sudah paham Pak. Nanti saya tanyakan lagi. Pause dulu, pause. Oke ibu, karena untuk penutupannya saya akan mengulangi lagi. Saya akan menanyakan kembali ke ibu terkait pencegahan dan penata laksanaan medis terkait penyakit ini. Coba ibu sebutkan untuk pencegahannya terkait penyakit ini apa saja ibu? Pencegahannya itu kan nggak boleh makan mie jeroan, Ya. kayak ada usus tuh ya, sate usus kan nggak boleh makan itu. Terus juga harus minum 8 gelas kalau nggak 2 liter. Ya. Terus olahraga. Ya. Udah. Oke. Terus kalau penata laksanaannya itu kalau misalkan itu bisa dikompres Ya. dengan kompres hangat atau dingin. Ya. Terus juga mengganti posisi tidur. Ya. Terus juga bisa kaki juga jangan terlalu memakai yang ketat sempit, ya, yang terlalu sempit gitu kan. Terus sendal juga gitu kan. Iya, Jangan terlalu sempit, itu aja sih Kak yang saya paham. Oke, baiklah, terkait yang ibu sebutkan tadi, saya anggap ibu paham ya terkait penjelasan tentang penyakit ini. Ya. Saya harap misalnya ada keluarga ibu atau tetangga ibu yang mengalami penyakit seperti ini, mungkin ibu bisa jelaskan ke mereka. Oke, terima kasih ibu ya atas waktunya dan kesempatannya kali ini. Mohon maaf misalnya mengganggu waktu ibu di rumah ya. Oke, untuk ini saya ucapkan terima kasih ibu ya.